maka berpegang teguhlah kepada kitab-kitab ulama-ulama salaf terdahulu. Pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, maka insya Allah engkau semua akan mendapatkan ilmu yang manfaat tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Karena saya nggak bisa lama, saya sedang sakit, sedikit saja saya jelaskan tentang Isra wal Mi'raj, tetapi walaupun sedikit insya Allah bermanfaat. Amin. Semua yang hadir di sini, semuanya, ya, semua yang hadir ikuti kata-kata saya. Akan saya jelaskan sedikit intisari daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggap aja saya lagi nggak ceramah, anggap kita lagi ngaji, anggap saya lagi buka kitab lagi ngajar, anggap aja seperti itu. Semua ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayatnya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan kalimat subhana. Perhatikan, saya jelaskan. Kalimat subhana, Allah pakai kalimat tasbih. Jadi kalian itu harus tahu, ayat kalau pakai subhana dan nggak pakai subhana itu nggak sama. Sama kayak kalau pakai inna sama nggak pakai inna. Inna bermakna taukid, kalau pakai inna lebih kuat. Sama seperti begitu. Ayat Quran ada yang pakai inna, ada yang enggak. Kalau yang pakai inna itu lebih kuat daripada yang nggak pakai. Nah, begitupun subhana. Kalau dalam Al-Quran atau dalam hadis ada kalimat tasbih, ada kalimat subhana, kalau itu tentang kejadian, berarti kejadian itu bukan kejadian yang biasa. Kalau itu tentang tempat, berarti itu tempat bukan tempat biasa. Kalau itu tentang waktu, berarti waktu itu bukan waktu biasa. Kalau itu tentang suatu perkara, berarti perkara itu bukan perkara biasa. Jikalau itu suatu perintah, berarti perintah itu bukan perintah biasa. Kalau itu suatu larangan, maka larangan itu bukan larangan biasa. Itu bedanya kalau pakai tasbih sama tidak. Loh, apa maknanya tasbih? Ingat, kita ngaji. Saya bakal jelaskan satu persatu kepada kalian. Subhana bimakna tanzih, yakni tanzihullah min kulli su'. Yang pertama. Yang kedua, subhana bimakna al-bara'ah, yakni bara'ah lillah min kulli naqsin wa su'in wa syarrin wa kada wa zalimin wa kada wa kada wa zulmin wa kada wa kada wa kada wa kada. Itu artinya subhana. Jadi subhana itu maknanya adalah menghapus, menghapus al-bara'ah, melepaskan Allah dari segala kekurangan-kekurangan, dari segala keburukan-keburukan, mensucikan Allah dari segala macam sifat atau apapun yang berbau kekurangan, keburukan, kejelekan. Nah, subhana itu melepaskan Allah dari perkara-perkara tersebut. Kenapa kok Allah pakai subhana? Karena Isra wal Mi'raj adalah kejadian yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu hanya dilalui sedikit daripada waktu malam. Ini kan kejadian gak masuk akal. Nah, karena ini kejadian gak masuk akal, makanya Allah mulai dengan kalimat subhana, bahwa untuk menunjukkan tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena Allah tidak punya kekurangan. Gak ada yang mustahil. Nah, Allah ingin menunjukkan kekuatannya, kehebatannya, keperkasaannya. Gak ada yang mustahil baginya. Karena Isra Mi'raj itu bukan kejadian biasa. Isra Mi'raj kejadian yang gak masuk akal. Di saat semua orang-orang tidak percaya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, jangankan Muhammad berkata baru pergi dari Makkah ke Aqsa, dari Aqsa balik lagi ke Makkah, jangankan berkata seperti itu, andaikan dia bercerita lebih dari itu, tetap aku akan percaya kepadanya. Makanya karena itulah Sayyidina Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Jadi As-Siddiq itu nisbatnya dari itu, karena beliau orang yang pertama kali percaya dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi makanya Allah pakai kalimat subhan. Paham?
Paham. Itu subhana. Udah paham belum? Udah paham ya? Paham. Jadi kalau ayat atau hadis pakai subhana sama nggak pakai subhana nggak sama? Nggak sama. Nggak sama. Mana yang lebih luar biasa? Pakai subhana apa nggak pakai subhana? Pakai subhana. Makanya Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat subhana. Paham? Paham. Paham? Paham. Kemudian lanjut baca ayatnya. Sama-sama. Subhanalladzi asra bi abdi laila minal masjidil. Maha suci zat yang memperjalankan pada malam hari. Memperjalankan pada malam hari. Asra. Saudara-saudara, saya tanya, jawab yang keras. Kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang diperjalankan. Mungkin nggak kalau ada kalau ada fa'il nggak ada maf'ulnya? Seperti itu contohnya. Memperjalankan berarti kan ada yang diperjalankan. Paham nggak? Kalau ada yang memperjalankan berarti ada yang diperjalankan. Nah, di sini Allah berkata Maha Suci Zat yang memperjalankan. Berarti saya mau tanya, jawab semua yang keras. Siapa yang memperjalankan? Kurang keras. Siapa yang memperjalankan? Berarti Nabi Muhammad bukan berjalan sendiri, paham? Berarti Isra Mi'raj itu bukan kemauan Nabi, bukan keinginan Nabi. Karena Nabi Muhammad tidak berjalan sendiri, tapi Allah yang memperjalankan. Allah yang ingin ketemu Nabi, Allah yang rindu kepada Nabi. Kenapa? Karena Allah ingin menggembirakan Nabi Muhammad. Karena Allah tahu tahun tersebut adalah amul hazn atau tahun kesedihan bagi Nabi. Karena di tahun yang sama paman yang beliau cintai dan istri yang beliau cintai Sayyidatuna Khadijah wafat di tahun yang sama, makanya tahun itu dinamakan